Berjumpa bersama kami dalam Bedah Editorial Media Indonesia, edisi hari Sabtu 28 Mei 2011. Kali ini Anda bersama saya, Timothy Marbun. Dan seperti biasa, kita akan mengundang Anda juga untuk memberikan komentar dan opini Anda mengenai topik kita pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon di 021 58 3022 ataupun SMS kami di 0811 140772 dan juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui Twitter di @metropagi. Dan telah hadir untuk membedah topik kita pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan editorial hari ini. Tajuknya kali ini adalah Kabur Dulu, Cekal Kemudian. Selamat mengikuti. Kabur dulu, cekal kemudian. Di Republik ini, muslihat seperti sudah menjadi makanan sehari-hari. Apalagi bagi mereka yang diduga menilap uang rakyat, bahkan yang sudah divonis sebagai koruptor, akal bulus menjadi jalan keluar paling nyaman. Celakanya, hukum beserta aparatusnya tidak berdaya menghentikan perilaku culas itu. Hukum sering kalah cepat dan kalah gesit beberapa langkah daripada para pelaku muslihat busuk tersebut. Itu pula yang terjadi ketika mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin diam-diam pergi ke Singapura pada Senin 23 Mei. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah membuat agenda memeriksanya pekan depan. Nazarudin pergi ke negeri Singa itu 1 hari lebih cepat ketimbang surat cekal untuknya yang baru keluar pada 24 Mei 2011. Untuk ketiga kalinya, Nazarudin membuat heboh santri negeri. Kehebohan pertama terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang. Ketika kasus itu belum terang benar duduk perkaranya, muncul kasus baru pemberian uang dalam 2 amplop persahabatan oleh Nazarudin kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedri M. Ghaffar. Kini ketika kasus tersebut hendak ditelisik oleh KPK, anggota Komisi 7 DPR itu sudah pergi ke negeri tetangga. Lalu, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar pun dengan nada kecut mengumumkan kaburnya sang mantan bendahara partai pemerintah itu. Kepergian Nazarudin ke negeri jiran itu menambah panjang daftar para pelaku atau terduga pelaku korupsi yang kabur sebelum cekal tiba. Pada Maret tahun lalu, aksi serupa dilakukan tersangka kasus mafia pajak Gayus Tambunan. 5 tahun lalu, aksi kabur sebelum cekal dilakukan bos Texmaco Marimutu Sinivasan. Sinivasan pergi ke Singapura pada 15 Maret 2006. Sementara surat cekal baru turun 2 hari kemudian pada 17 Maret. Kisah hampir serupa terjadi dalam kasus Joko Chandra juga Anggoro Wijoyo. Umumnya mereka pergi ke Singapura karena tidak ada perjanjian ekstradisi negara itu dengan Indonesia. Dengan pergi ke negeri Singa, hiruk pikuk pun sirna. Rupa-rupa alasan bisa dibuat untuk kabur ke luar negeri. Umumnya mereka ingin berobat untuk sebuah alasan sakit yang datang tiba-tiba. Akal waras kita bertanya-tanya, sebodoh itukah aparat hukum di negeri ini sehingga muslihat kabur sebelum cekal terus-menerus terjadi? Akal sehat kita justru lebih bisa menerima analisis bahwa jangan-jangan ada mafia di balik drama kabur dulu sebelum cekal. Selama para koruptor leluasa mengangkangi hukum, kepercayaan publik terhadap tegaknya hukum dan keadilan yang sudah terseok-seok bakal jatuh ke titik nadir. Kalau perkara ini tidak dibereskan, kita sangat risau, frustasi sosial akan memuncak dan hukum jalanan menjadi pilihan. Jika itu yang terjadi, alih-alih menjadi negeri yang kian beradab, Republik ini bakal menuju bangsa barbar. Pemirsa, kami undang Anda untuk berkomentar mengenai topik ini. Anda bisa menelpon kami di 021 58 3022. Anda bisa kirimkan melalui SMS ke 0811 140772. Ataupun kalau Anda punya akun Twitter, Anda bisa men-tag @metropagi untuk memberikan komentar Anda melalui Twitter. Kita juga akan hadirkan anggota grup Media Group, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abang Abdul Kohar sesaat lagi. Kami akan segera kembali.